Halo guys, kembali lagi bersama kami di Divas Channel. Nah, pada kesempatan kali ini kita ingin berbagi nih apa sih itu sepatu roda. Nah, sebelumnya perkenalan dulu nih. Nah, nama saya Naif Askil Zaki dan saya masuk di cabur sepatu roda untuk speed skate. Apa sih speed skate? Speed skate itu adalah cabur sepatu roda yang mendukung kecepatan dan ketangkasan di dalam arena. Arenanya itu seperti Jirta, itu berbentuk oval. Nah, di situ kita harus sprint atau harus endurance selama mungkin dan secepat mungkin. Itu adalah speed skate. Apa sih cabur sepatu roda yang lain? Mungkin kalian bertanya-tanya, apa saja cabur-cabur sepatu roda? Nah, pertama itu ada speed skate yang sudah tadi saya jelaskan. Yang kedua itu ada slalom. Nah, slalom atau freestyle ini biasanya tekniknya itu dia melewati kon atau seperti zigzag gitu. Jadi di kon itu ada berbagai rintangan dan si atletnya ini harus sekreatif mungkin untuk melewati kon-kon tersebut. Yang ketiga ini ada agresif. Nah, agresif inline skate ini biasanya mirip-mirip nih seperti skateboard. Jadi dia bisa ngegliding di bar yang seperti skateboard gitu loh. Jadi ngegliding di tiang, habis itu lompat. Pokoknya mirip-mirip seperti skateboard lah ya, agresif gitu. Perlu ketangkasan dan adrenalin yang cukup tinggi untuk bermain inline agresif ini. Yang keempat ini ada speed slalom nih. Apa sih speed slalom? Apa bedanya sama slalom yang biasa? Yang kedua ini kan harus zigzagnya tuh perlu kreativitas gitu kan dari atletnya. Kalau dari speed slalom ini membutuhkan ketangkasan dan speed yang cukup tinggi dari atletnya. Jadi mekanismenya itu seperti mass start, jadi lari tok gitu kan, harus cepat. Habis itu kita harus melewati kon yang di depan dengan cepat, dan itu harus menggunakan satu kaki saja. Jadi harus cet gitu. Itu dia cabur-cabur sepatu roda. Beberapa mungkin masih ada lagi, kalian bisa komen di bawah dan share ilmu di kolom komentar. Back to the topic. Di sini saya akan mengenalkan sepatu speed. Apa saja sih komponen dari sepatu speed itu? Mari kita bahas. Ini dia sepatu speed. Mungkin kalian bertanya kenapa bentuknya aneh. Ya karena sepatu speed ini dirancang sedemikian rupa untuk membuat atlet speed ini tuh bisa bermanuver dengan baik. Kenapa sih dibuat pendek seperti ini? Itu dia. Jadi atlet speed skate ini harus mendapatkan manuver yang cukup baik. Karena apa? Sepatu speed memiliki frame yang cukup panjang seperti ini. Otomatis dengan frame yang cukup panjang seperti ini, kita akan lebih susah untuk berbelok. Nah, kita harus menggunakan teknik crossover untuk memaksimalkan saat berbelok. Pas saat crossover, kita pasti akan lebih cenderung menggunakan ankle di bagian sini. Nah, makanya ini dibuat pendek, nggak seperti sepatu standar. Nah, sepatu standar itu lebih panjang dan lebih mengcover ke kaki. Kalau untuk sepatu speed ini dia biasanya lebih pendek agar memudahkan atlet-atlet speed untuk meluncur di track. Baik, kita bahas tentang komponen sepatu roda nih. Nah, komponen sepatu roda itu terdiri dari pertama, boot, kedua, frame, yang ini, ketiga ada wheels, keempat ada bearing yang di dalam, ini bearing. Nah, di dalamnya bearing ini ada spacer, nanti kita bahas di spacer. Nah, pertama, kita bahas boot dulu nih. Boot itu macam-macam. Ada yang menggunakan 75% karbon, ada yang menggunakan 80% karbon, 90, dan ada pun yang 100% karbon. Nah, kebetulan saya punya dua contoh. Ini 80% karbon dan ini 100% karbon. Baik, kita bahas tentang boot yang ini dulu ya. Nah, di sini saya punya rada gerok, gak apa-apa ya. Soalnya pas latihan jatuh coy.
Nggak tahu tekniknya salah makanya jatuh mulu saya. Kalau nggak jatuh ya nggak dipakai dong. Nggak guna mas saya beliin gitu kan, mahal. Nah kenapa sih mahal tuh? Orang kan nanya kenapa sih sepatu speed mahal banget, kenapa sih cabur speed skate tuh mahal banget sepatunya. Baik, kita bahas kenapa itu tuh mahal. Jadi teknologi sepatu speed ini benar-benar dirancang sedemikian rupa untuk kenyamanan si atlet. Walaupun banyak nih atlet yang sebenarnya nggak nyaman sih pakai sepatu speed karena dia pakai karbon yang keras, apalagi yang ini kan 100% karbon. Jadi semakin keras sepatunya atau semakin banyak karbonnya, itu akan semakin enteng dan sepatunya tuh makin keras. Of course, kalau misalnya kita menggunakan teknik-teknik yang menggunakan transfer body weight atau body weight transfer, itu kita benar-benar memindahkan berat badan kita ke boots. Jadi kadang kalau misalnya seperti teknik crossover, itu banyak atlet yang nggak fokus nih ke teknik crossovernya dan malah fokus ke sepatunya karena sepatunya tuh meleot di bagian sini. Biasanya kan kita kan crossover ke kiri, nah ini meleot begini biasanya, dan si atlet itu takut jatuh biasanya ya karena seperti itu, karbonnya tuh terlalu sedikit biasanya. Jadi minimal karbon tuh di 70, 75 atau sampai 80. Nah, apa sih itu crossover? Dari tadi saya kan ngomong crossover apa sih itu crossover? Nah, di dalam dunia sepatu roda, crossover itu seperti menyilangkan satu kaki dengan satu kaki lainnya. Jadi seperti ini nih. Ini misalnya kaki. Nah, ini disilang gitu loh pas di bagian corner di lapangan itu disilang set gitu. Disilang satu-satu kakinya. Atau biasanya coach saya sih bilangnya nyilang ya, teknik nyilang seperti itu. Di latihan juga pasti biasanya kebanyakan coach tuh bilangnya cross atau enggak silang gitu. Pasti kalian kalau misalnya di corner pasti diteriakin harus silang. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita bahas frame nih guys. Apa sih ukuran frame? Apa aja sih ukuran frame itu? Nah, ukuran frame terdiri dari beberapa size. Ada size 80, 90, 100, 110 hingga 125. Nah, biasanya untuk frame 80 dia support untuk roda 80. Begitu juga 90 untuk roda 90, 100 untuk roda 100, 110 untuk roda 110, dan 125 untuk roda yang 125. Biasanya 125 itu terdiri hanya dari 3 roda. Nah, kalau yang ini kan 4 roda nih. Kalau yang 125 itu hanya 3 roda. Selanjutnya kita bahas tentang wheels. Wheels itu ada terdiri dari beberapa size juga, sama kayak frame tadi 80, 90, 100, 110 sampai 125. Di sini saya punya contoh wheels 110. Sama, yang ini juga 110, dua-duanya sama 110. Ini roda 110 merek Meter. Nah, saya juga rekomendasi yang ini, emang enak sih rodanya, tapi balik lagi kenyamanan atlet juga beda-beda. Ada yang nyaman pakai Meter, ada yang nyaman pakai Piper, Black Magic, habis itu ada yang nyaman pakai Hot White seperti ini, ada yang nyaman pakai Takino. Nah, selanjutnya ini kan roda 110. Saya juga punya contoh roda 100, mana ya? Roda 100, ambilin asisten. Ambilin, cepat. Nah, ini dia. Nah, ini roda 100. Jadi ini ban 100. Size-nya emang kelihatan banget rada lebih kecil dari 110 sih. Padahal cuman beda 10 mm doang. Roda 100 ini biasanya dipakai sama atlet-atlet yang belum siap, biasanya belum siap sih untuk 110 karena beda ban juga beda nih, bobotnya beda, habis itu tekniknya juga jadi lebih berat. Biasanya paling terasa tuh saat match start atau start lari gitu guys. Nah, yang kedua saya punya ban 80. Harusnya sih 80 dulu ya, cuman udahlah. Ini roda 80 atau roda standar lah ya.
Ini biasanya tuh dipakai di sepatu standar seperti ini. Ini juga 80. Ini juga 80. Mungkin karena udah sering pakai jadi lebih kecil ya kelihatannya. Biasanya roda 80 ini dipakai oleh atlet-atlet yang standar atau pemula. Jadi dari pemula sampai standar biasanya pakai wheels ini 80. Nah, mungkin kalian juga bertanya nih, kenapa sih pada dibungkus wheelsnya? Nah, tujuan dibungkus ini untuk merawat wheels karena emang wheels itu mahal, coy. Wheels itu mahal, serius. Makanya banyak yang taruh di box seperti apa di bag seperti ini. Ada juga yang di warping. Nah, untuk low budgetnya sih warping ya, seperti ini. Biasanya banyak tuh warp di Indomaret, beli aja. Atau kalau nggak mau ribet atau kalau mau tanding bisa pakai bag seperti ini. Jadi tinggal buka setting, masukin, udah kelar gitu. Banyak juga biasanya kalau misalnya atlet-atlet yang senior yang jarak pemanasannya aja itu udah main di puluhan lap. Nah, mereka biasanya pemanasannya itu pakai ban-ban yang lama atau ban-ban yang mungkin udah sekiranya udah harus diganti. Jadi mereka pakai ban tua dulu, kemudian untuk program selanjutnya atau program intinya, mereka baru menggunakan wheels yang rada bagusan. Selanjutnya kita bahas bearing nih, lebih spesifik biasanya bearing nih. Bearing itu banyak banget macamnya, mulai dari bearing yang besi, pelor besi, sampai yang seramik. Biasanya yang paling bagus tuh yang seramik. Bearing tuh bener-bener apa ya, bener-bener nyawanya dari sepatu roda sih, karena emang ini kan sistem penggeraknya ya. Jadi bearing itu juga benar-benar biasanya mahal ya, sampai 8 juta, sampai 7 juta biasanya bearing-bearing seramik gitu. Nah, untuk di sini saya menggunakan bearing Ninja Steel. Nah, ini menurut saya udah cukup kencang sih untuk teknik saya yang masih belum terlalu bagus. Jadi kalau mau ganti bearing juga harus merhatiin nih teknik dari atletnya. Kalau atletnya masih terlalu sering menghentak sepatunya, saya rekomendasiin jangan buru-buru beli seramik karena takut seramiknya tuh pecah dan mahal gitu kan, sayang udah beli mahal-mahal dan pecah. Dan juga ada namanya power loss nih guys. Kalau misalnya atletnya tuh tekniknya belum matang, si bearing ini karena mungkin kayak misal seramik putaran itu lebih kencang, jadi atletnya ini belum bisa mengontrol badan dan tekniknya dengan kecepatan segitu, kecepatan yang tinggi, dan pada akhirnya power loss ataupun jatuh. Dan pasti kalau jatuh cedera lah ya, kita nggak mau cedera. Nah, itu dia komponen-komponen sepatu roda. Oh iya, tadi kan saya bilang ada spacer. Nah, spacer itu apa sih? Spacer itu untuk memberi space antara bearing 1 dan bearing 2 pada setiap wheels. Jadi dalam satu wheels itu ada 2 bearing guys. Nah, di dalamnya itu ada spacer. Nah, itu dia guys komponen-komponen sepatu roda. Mungkin segitu saja video dari kami. Mungkin kalau kalian ada pertanyaan bisa komen di bawah, dan juga jangan lupa subscribe. Please subscribe. Kita butuh subscribe biar saya semangat upload kontennya. Please, mas saya ngoceh-ngoceh mulu buat bikin video. Please subrek, oke? Jangan lupa di like juga. Dan ini sepatu speed. Oke, dadah.